di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, kita berada di dalam lockdown. Dan dalam lockdown ini kita diminta untuk menjaga diri supaya kita tidak bisa mengalami pencemaran oleh virus corona. Karena itu kita perlu berada dalam situasi karantina, dan karantina kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, orang yang sakit ini telah 38 tahun lamanya berada dalam satu pengharapan supaya bisa mengalami kesembuhan. Dia berada di salah satu serambi di dekat pintu gerbang domba, di mana dia sedang berharap untuk bisa mendapatkan keselamatan dalam bentuk kesembuhan terhadap penyakit yang telah ia alami selama 38 tahun. Saudara, kita juga berada dalam lockdown seperti ini, di mana waktunya bukan saja kita sendiri di rumah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, tapi ini waktunya untuk kita sungguh mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita menguji apakah hubungan kita dengan Tuhan sampai sejauh mana. Apa kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita di rumah ini, pada waktu kita tidak bergabung di dalam gereja, sebagai waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang sakit ini 38 tahun, dia berada dalam karantina di salah satu serambi dekat pintu gerbang domba, dan dia berharap kalau tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang masuk ke dalam kolam Bethesda. Dan pada waktu itu mereka yang sakit berlari berusaha untuk masuk di dalam kolam tersebut supaya mereka bisa mendapat kesembuhan. 38 tahun lamanya dia menantikan kesembuhan. Dia tidak menikmati hidup sebagaimana seorang yang normal bisa pergi ke teman-temannya, pergi ke tempat-tempat yang sifatnya rekreasi dan lain-lain. Tapi dia berada di tengah-tengah hidup dengan orang-orang sakit 38 tahun di bilik di dalam serambi, dan menantikan ada malaikat Tuhan yang datang dan mengoyakkan air kolam tersebut, dan mereka berlari berusaha untuk masuk ke dalam kolam dan mereka sembuh. Saudara, di dalam karantina kita atau lockdown kita di rumah kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Tuhan Yesus dalam firman Tuhan berkata bahwa Bapa bekerja sampai hari ini, dan artinya Tuhan Yesus juga tetap bekerja. Walaupun Tuhan ada di surga, tapi Tuhan bekerja karena Dia memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Mata Tuhan memandang dari surga tentang anak-anak yang berseru kepadanya. Di dalam konteks ini, saudara, orang yang sakit 38 tahun ini, dia memiliki harapan bagaimana dia pada satu ketika Roh Tuhan turun di dalam kolam, dan dia akan berusaha untuk masuk dalam kolam tersebut. Tetapi dia membutuhkan orang lain supaya pada waktu malaikat Tuhan datang ke kolam itu, ada orang lain yang bisa menolong dia, memikul dia, dan membawa dia kepada kolam tersebut. Tetapi selama 30 tahun, kalau misalkan dia sudah berada di serambi itu 38 tahun, dan 38 tahun dia sakit, dan mungkin usianya lebih daripada 38 tahun. Di dalam lockdown seperti ini, dia masih punya optimis hidup. Dia masih punya harapan, dan dia masih punya keyakinan bahwa dia bisa dapat sembuh. Orang yang beragama ini, mungkin di agama Yahudi, dan dia telah berharap bahwa Allah telah melakukan mujizat di kolam ini, karena pada waktu tembok Yerusalem itu dibangun pada zaman Nehemia, imam besar mentahbiskan dan menyucikan peresmian tembok itu, dan ada kolam di situ. Tuhan hadir pada waktu peresmian tembok Yerusalem, dinding Yerusalem, di gerbang pintu domba, dan kemudian Tuhan menyetujui, Tuhan ambil bagian di dalam hidup daripada orang-orang Yahudi pada waktu peresmian tembok tersebut, dan Tuhan menaruh kolam ini dengan mujizat Tuhan, ada kuasa dalam kolam itu. Dan
sejak itu menurut tradisi mereka selalu ke kolam Bethesda untuk menemukan mujizat demi mujizat. Itu artinya saudara, Allah tetap menyertai umat Israel dengan berbagai mujizat-mujizat. Salah satu contoh adalah kolam Bethesda ini. Nah, saudara-saudara, dalam konteks perjanjian baru kita lihat bahwa Tuhan Yesus hadir di kolam Bethesda ini. Kolam yang memang Allah menaruh kuasa penyembuhan di dalam kolam tersebut. Kolam tersebut ada tanda pentahiran bagi orang Yahudi. Tapi sekarang Yesus datang ke kolam Bethesda dan bukan kuasa melalui kolam lagi, di mana Allah bekerja dalam kolam tersebut, tetapi Yesus sendiri adalah sang kuasa itu. Sehingga Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi, termasuk orang Yahudi yang sakit ini, yang menantikan kesembuhan daripada kolam di mana malaikat Tuhan datang untuk mengoyakkan kolam itu. Sebenarnya tidak perlu lagi bergantung kepada kolam penyembuhan itu, tetapi bergantung kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan penyembuh. Dia Allah sendiri yang bisa menyembuhkan. Karena itu saudara, dikasih Tuhan datang kepada orang Yahudi ini supaya dia bisa bergantung bukan kepada kolam penyembuh, tapi bergantung secara iman kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus datang kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini juga kaget karena tiba-tiba Yesus menawarkan kesembuhan pada dia. Mungkin banyak orang pernah berkata kepada orang yang sakit ini 38 tahun, "Kamu mau sembuh atau tidak?" Karena kebanyakan orang-orang sakit, mereka memanfaatkan kelemahan mereka, sakit mereka, supaya mereka bisa bertahan hidup dan bisa meminta-minta kepada orang yang sehat dengan menjual akan kelemahan dan kesakitan mereka supaya mereka hidup. Jadi mereka senang dalam kesakitan, tidak sembuh, karena mereka bisa dapatkan materi, dapat keuangan daripada orang lain. Karena orang lain bisa berbelas kasihan kepada mereka karena kesehatan mereka terganggu. Karena Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan dia berkata, "Tidak ada orang yang bisa membantu saya untuk membawa saya ke kolam tersebut." Kalau dia kenal Yesus penyembuh, pasti dia langsung berkata, "Oh Tuhan, tolonglah saya, sembuhkanlah saya." Tapi dia belum kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan penyembuh. Dan dia masih berharap bahwa ada orang yang bisa bawa dia ke kolam itu. Imannya kepada kolam itu begitu kuat daripada imannya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menawarkan kesembuhan kepadanya, tetapi dia belum menaruh kesembuhan kepada iman kepada Yesus Kristus, tetapi dia mau minta supaya ada orang yang bisa tolong dia, supaya dia bisa masuk ke dalam kolam untuk mendapatkan kesembuhan. Setelah dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penyembuh. Yesus ingin memperlihatkan kepada orang yang sakit 38 tahun ini, keluar daripada lockdown, keluar dan masuk kepada satu new era yang baru, satu kehidupan tatanan yang baru. Dia hidup bersama dengan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, bukan pengharapan kepada kolam penyembuh, bukan harapan kepada keuangan, bukan harapan kepada masa depan yang kekuatan diri sendiri. Kita harus dalam masa-masa lockdown ini, kita harus memiliki pengharapan bukan pada kekuatan manusia, tapi pengharapan pada Tuhan. Karena dalam situasi ini saudara, kita perlu berharap kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Ini bukan saat-saat yang mematikan bagi kita untuk kita bisa tidak berkreativitas, tapi ini waktunya bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan yang besar itu. Karena itu Tuhan datang dan mencari. Dari Galilea Tuhan sudah datang ke Yerusalem dan bertemu dengan orang yang dalam keadaan sakit yang begitu lama. Artinya Yesus memiliki belas kasihan yang begitu dalam, memperhatikan kebutuhan kita yang paling sulit pun dia sangat peduli. Karena itu datang, walaupun di Yerusalem ada upacara orang Yahudi, Yesus pergi ke sana, tapi tujuannya untuk berbagi belas kasihan, menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan, termasuk orang yang 38 tahun ini telah menjadi sakit. Yesus memiliki belas kasihan kepada keadaan kita apapun, kesulitan apapun. Belas kasihan Yesus itu, dia datang dan dia memberikan belas kasihan kepada kita. Kita tidak tahu masalah saudara apa dalam masalah-masalah lockdown seperti ini. Kesulitan pekerjaan saudara, mungkin saudara tidak dapat bekerja, saudara di PHK dan lain-lain. Terus saudara dikasih, Yesus mengerti apa yang saudara alami. Yesus tahu keadaan saudara. Dan saudara harus melihat pada waktu Yesus mencari orang yang sakit 38 tahun ini. Sebenarnya orang yang sakit 38 tahun harus memandang inilah solusi yang terbaik. Dia bertemu dengan solusi terbaik dari Yesus Kristus, bukan pengharapan kepada kolam penyembuhan.
Saya berharap betul supaya saudara memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bukan pengharapan kepada uang, bukan pengharapan kepada masa depan yang kekuatan sendiri, tapi memandang Yesus, mencari Yesus. Dalam saat-saat kita banyak waktu di rumah ini, kita lockdown bersama dengan Tuhan, mencari wajah Yesus, mencari kuasa Yesus, mencari mujizat-mujizat Tuhan. Dan kita akan berada dalam satu new normal bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam new normal ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus berkata kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Dan kemudian Yesus memang memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit ini. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata pada ayat ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Saudara, orang ini memiliki, walaupun belum memiliki iman kepada Yesus Kristus, tetapi dia mau mempercayai perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Karena walaupun imannya masih kepada kolam penyembuhan itu, tapi karena Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilam, dan berjalanlah, dan dia mau taat kepada suara Tuhan. Ini proses yang baik untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk kita mengalami banyak mujizat. Mungkin saudara-saudara saat ini imannya belum begitu kuat. Mungkin saudara masih hidup dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Tapi saya berkata pada saudara-saudara, kalau ada ayat firman Tuhan yang merupakan kata-kata Tuhan, mari taat kepada ayat-ayat firman Tuhan. Mari percaya apa kata-kata Tuhan Yesus. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun ini, dia mau taat kepada kata-kata Tuhan Yesus. Walaupun dia belum kenal siapakah Yesus itu sebenarnya, tapi karena dia taat kepada perkataan daripada kuasa dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus keluarkan dari bibir mulutnya, dia taat dan kemudian dia berbangun, dia angkat tilamnya dan berjalanlah. Saudara, mungkin orang ini sudah mungkin lumpuh, mungkin tidak bisa menggerakkan badan dengan baik. Dalam Alkitab ini tidak menceritakan bagaimana dia keadaan sakitnya, apakah dia buta, apakah dia timpang, ataukah dia lumpuh. Tetapi dikatakan dalam ayat ini bahwa orang-orang, sejumlah besar orang sakit, ada orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh berada di serambi-serambi itu, dan mereka menantikan goncangan air dalam kolam tersebut. Jadi orang ini sudah 38 tahun dalam keadaan sakit. Kita bisa membayangkan, mungkin dia sulit menggerakkan tangannya, sulit menggerakkan kakinya, sarafnya mungkin tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana dia bisa bangun, bagaimana dia bisa angkat tilamnya, tempat tidurnya, dan bagaimana dia bisa berjalan. Ini sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran dia. Tapi karena itu Yesus berkata, dia melakukan saja, dan kemudian dia coba bangun. Nah, saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana seorang berada dalam sakit stroke, disuruh bangun. Tidak mungkin orang yang sakit stroke karena saraf-saraf sudah lemah itu bisa sembuh. Tapi orang ini pada waktu saraf-saraf yang tidak berfungsi dengan baik, karena Yesus berkata bangunlah, dia dengan iman pada waktu itu bergerak ikut taat kepada kata Tuhan Yesus dan dia bangun. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia bangun, gerak badannya mulai berfungsi. Dia angkat tangan, angkat kaki dan bangun, dan bisa terjadi. Ada kuasa di dalam kuasa dari Tuhan Yesus. Kalau kita mau taat kepada firman Allah, kita mau taat kepada Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, terjadi mujizat. Mujizat terjadi pada waktu kita taat, dan iman akan datang pada diri kita untuk mempercayai apa kata Tuhan Yesus. Terbukti orang yang sakit 38 tahun ini, dia bisa berjalan dan dia bisa memikul tilamnya, dan orang itu menjadi sembuh. Ini satu new normal bagi kita, saudara. Pada waktu masa lockdown, saudara berada dalam proses pembentukan untuk mencari dan menemukan sesuatu yang bisa memberikan jawaban terhadap masalah saudara. Dan saya katakan jawaban terhadap masalah saudara itu ada dalam Tuhan Yesus. Dalam masa lockdown ini ada banyak masalah yang saudara hadapi. Inilah satu proses pembentukan Tuhan supaya saudara bisa menemukan Tuhan dan saudara bisa diselesaikan masalah saudara dalam masa lockdown ini. Karena itu saudara, di dalam masa-masa seperti ini jangan banyak membuang waktu yang sia-sia, tapi mencari maksud dan rencana Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam masa-masa di mana kita banyak waktu di rumah. Dan kita akan melewati era lockdown ini dan kita akan masuk di dalam era new normal di mana kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan. Sama seperti orang 38 tahun tidak bisa menikmati kehidupan yang penuh dalam kemerdekaan dan kebebasan untuk pergi kemana-mana dalam masa karantina yang cukup lama. Tetapi di dalam Tuhan Yesus
Dia mendapatkan satu dunia yang baru, satu kehidupan yang baru. Dia tidak bisa berjalan. Dia bisa menikmati kehidupan yang normal lagi. Di dalam Tuhan Yesus kita akan menikmati masa-masa yang normal, karena Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Orang ini lupa berterima kasih kepada Tuhan, tapi dia lari ke bait Allah. Dan dalam bait Allah, dia mau mengucap syukur sebagai seorang Yahudi, karena dia tahu bahwa di dalam bait Allah ada Yahweh, dan dia mau mungkin bersyukur kepada Yahweh, tapi dia lupa bahwa Yahweh itu sudah datang dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan dia, tapi dia tidak kenal itu. Karena itu Tuhan Yesus pergi ke bait suci, bait Allah tersebut, dan kemudian bertemu kembali dengan orang yang sakit 38 tahun ini. Dan orang itu telah sembuh dan menjadi gempar bagi orang-orang di bait Allah. Dan pada waktu di bait Allah, dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan bertemu dengan dia. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa, saudara? Orang ini mungkin belum percaya Tuhan Yesus, tetapi pada waktu di bait Allah, pada waktu dia mencari Yahweh di bait Allah, dia menemukan firman Allah. Dia menemukan Tuhan yang memberi kecerdasan bagi pikiran dia untuk menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan di bait Allah, dan pada waktu itu dia bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Pada waktu lockdown dia tidak mengetahui Yesus sebagai Tuhan, tapi pada waktu dia di bait Allah, waktu Yesus bertemu kembali dengan dia bertemu dan mengakui pada waktu menemukan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada waktu itulah Yesus ingin berkata, kamu jangan berbuat dosa lagi. Pada waktu lockdown, dia sedang mencari Tuhan, dan Tuhan menemukan dia, dan Tuhan memperlihatkan siapakah Tuhan itu sendiri. Tetapi di dalam masa di mana seperti masa New Era, dia pergi beribadah, dan kemudian dia menemukan Tuhan, dan Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Artinya saudara-saudara, kita akan masuk di new normal ini. Artinya satu penegasan, satu kekuatan berkata jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau kita berbuat dosa, itu lebih kejam lagi daripada penderitaan yang dialami 38 tahun daripada orang yang sakit ini. Karena apa, saudara? Kita sudah dilepaskan daripada belenggu ikatan 38 tahun hidup dalam karantina, hidup dalam dosa yang tidak bisa memiliki kebebasan. Dan bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa memiliki kebebasan, dan dia bisa mendapatkan satu hidup yang normal lagi, yaitu hidup bersama dengan Tuhan, menikmati sukacita surgawi, karena menikmati indahnya hidup dengan Tuhan. Di dalam new normal ini, saudara, kita jangan berbuat dosa lagi, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang sakit 38 tahun ini akhirnya memberitahukan kepada orang Yahudi siapa yang menyembuhkan dia. Demikian juga kita juga harus menyampaikan berita-berita kesukaan yang kita alami dalam Tuhan Yesus di dalam new era ini kepada banyak orang, bahwa Yesus adalah penyembuh, bahwa Yesus adalah solusi yang terbaik daripada masalah-masalah kita. Ya, firman Tuhan ini menguatkan, menghibur saudara bahwa kita masuk dalam new era ini bersama-sama dengan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami semua boleh memiliki kepastian hidup yang kekal, dan kami boleh memasuki new normal ini yang bersama-sama dengan Tuhan, dengan satu komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena Tuhan tolong kami di dalam menghadapi virus corona ini. Kami percaya kalau kami tidak berbuat dosa, Tuhan akan melindungi kami daripada serangan-serangan virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.